Sebelum kita mulai, saya pengen semuanya rapi dulu. Kemudian ketua kelasnya tolong bantu siapkan dulu siswanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sebelumnya saya pengen absen. Adinda hadir? Hadir. Aisyah Salsabila? Anindifa? Oh, Kemahat ya? Baik. Anissa Naura Karimah? Atiyah? Beka? Dina Tohiro, Diva Gadiza, Eza Zafira, mana? Oh, Galin, Gendis, Graciela, Oke, Habibatul Husna, Kemudian Hani, hadir. Hilma, Jihan, Karin, Masitoh, Mahat, Nasyahwa, Nurul Azmi, Rada Falisa, oke, Radisha, sakit, 3 orang, Salma, oh sakit juga, Salma Aryanita, oh udah keluar, Siva Putri Amelia, hadir. Titan Septriana, Zahra Dialova, Mahat, Zahra Zakira. Ada lagi yang belum disebut namanya? Zahra Rayani. Oh, oke, baik. Semoga yang tadi sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Kemudian yang hari ini tadi ada kegiatan sehingga nggak bisa mengikuti pelajaran, dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini pertemuan pertama nih Ustaz, di kelas ini nih ya. Jadi nikmatin saja ya. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya sama-sama kita baca doa, mulai belajar, sama-sama kita tundukkan kepala kita, doa masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Semuanya, apa kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, jadi hari ini kan kita belajar fisika. Jadi tentang nih gaya gesek nih. Tapi karena suasananya siang ya, jadi kita harus banyak gerakan-gerakan ya, ice breaking lah. Silakan semuanya dalam hitungan ke-8 semuanya berdiri ya. 8. Pokoknya biar cepat ya. Baik, sekarang ini ada gerakan kita. Gerakannya seperti ini. Namanya gerakan 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu hentakkan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa? Oke, siap. Kata kita usah bilang gerakan 8, mulai langsung ya. 1, 2, 3, gerakan 8, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 bagi 2 berapa? 16. 8 bagi 2, 4. Oke, sekarang 4 kali lagi. Mulai. Gerakan, kita dari 8 sudah ya, 4 lagi. Siap. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 bagi 2 berapa? 2. Oke, 2 kali lagi. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2 bagi 2 berapa? 1. Oke, 1 kali. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1. Sekarang kita gabungkan. Ya, gabungkan dari habis 8, 4, 2, 1. Oke, siap ya? Baik, gerakan 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, 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 satu. Oke, tepuk tangan semua ya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Baik. Jadi karena siang hari ini kita harus lebih lebih besar energinya yang harus kita keluarkan. Baik. Kita kembali ke laptop. Jadi pada hari ini kita yaitu tentang gaya gesek. Tapi sebelum itu kita kasih game. Silakan antum perhatikan ke depan masing-masing semuanya, ke papan tulis. Jangan ke Ustaz ya. Nah, sekarang ini Ustaz kasih games. Mungkin antum pernah bermain games yang inilah. Nah, gamesnya adalah nanti sifatnya kayak tebak warna gitu. Mungkin antum sudah pernah main, kalau tidak salah ya. Nah, jadi nanti ada sebuah tulisan, antum sebutkan warna tulisannya, warnanya tulisannya. Contohnya misal seperti ini, kayak misalnya merah, ini apa ini? Hijau, biru. Nah, kenapa ini? Tersandung ini ya. Oke. Nah, ini apa nih? Coklat, putih, kuning. Wah, ini kenapa ini? Baik. Nah, nanti ketika Ustaz sebutkan, Ustaz tampilkan sebuah tulisan, nanti ada warnanya, nanti antum sebutkan warnanya. Oke, misalnya seperti ini. Kalau ini nah, misalnya seperti ini. Ini warna apa nih? Putih. Ini? Orange. Ini? Hijau, merah. Ini? Biru. Ini? Ini? Hijau, ya hijau. Nih? Biru. Ini? Kuning. Kuning, kok merah? Ya, lagi nih? Ungu. Nih? Merah. Hijau. Merah. Ini? Kuning. Pink, ya. Ini? Oke, tepuk tangan ya. Baik, jadi ini untuk ngetes konsentrasi kalian semua, ya. Nah, maka sebelum kita mulai, Ustaz pengen memberikan sebuah quotes lah untuk hari ini, ya. Jadi, ini quotes yang Ustaz dapatkan pada saat Ustaz kuliah. Jadi ternyata pada Ustaz kuliah dulu, Ustaz tuh seringkali gagal pada saat praktikum nilainya rendah, kemudian latihan nilainya rendah, kemudian melakukan, karena Ustaz juga aktif di organisasi, kadang gagal. Nah, lalu Ustaz dapat sebuah tulisan di sebuah buku. Ini jadi motivasi juga. Apa katanya? Banyak bertindak, banyak pula salahnya. Betul nggak? Betul. Tapi diam bukanlah solusi. Betul? Betul. Nah, jadi Ustaz pengen antum itu, ketika antum nanti suatu saat, ketika antum ingin mencapai impian antum, kalau antum bertindak ternyata itu kok salah terus itu kan, gagal terus itu. Tapi kalau kita diam tuh bukan solusi. Jadi apa yang kita lakukan kira-kira? Mencari terus solusinya. Gerak aja terus itu. Meskipun kita tuh gagal sekali, gagal 2 kali, nggak apa-apa. Senior Ustadz, namanya Thomas Alva Edison. Ya, sesama fisika ya, sesama fisika. Jadi emang agak dekat lah hubungan kita ya kan. Menemukan bola lampu itu gagalnya 9.998 kali. Nah, ada riwayat, riwayat ya kayak baca aja kan. Ada buku yang mengatakan 9.998 kali, ada yang mengatakan 998 kali, ada yang mengatakan 98 kali. Entah walau bisawab lah, yang mana yang benar kan. Tapi yang jelas dia gagal banyak banget. Lalu percobaan yang ke 9.999 lah, dia baru berhasil menemukan bola lampu. Maka pada saat itu ada wartawan yang nanya, Mas, kan namanya Thomas kan, Mas gitu ya. Mas ini gagalnya banyak sekali ya. Oh enggak, saya tidak gagal. Lah, bukannya yang penemuannya ke 9.999 baru ditemukan. Berarti gagalnya udah banyak dong. Oh tidak. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 9.998 cara agar bola lampu tidak menyala. Nah, artinya apa? Kalau kita gagal, sehingga itu bukan berarti kiamat. Gagal nih, langsung kiamat. Hari ini kan enggak kan? Ketika kalian menggoreng tempe, lalu tempenya gosong, yang gosong itu tempenya bukan kaliannya. Ya. Jadi oleh karena itu, di sini Ustaz pengen antum lebih berani menyampaikan pendapat. Di pertemuan kali ini, Ustaz pengen antum itu lebih berani menyampaikan pendapat. Kalau salah nggak apa-apa, sampaikan aja pendapatnya. Ya, tidak usah malu. Apalagi kita kan sebagai seorang siswa yang harusnya memiliki banyak ide. Tapi kita jangan sampai tidak berani menyampaikan gagasan kita. Salah nggak apa-apa, ya. Baik. Jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu nanti kalian akan memahami konsep dari gaya gesek.
Yang kedua, kalian akan menganalisa kira-kira apa ya penyebab dari besarnya gaya gesek. Yang ketiga, kalian nanti akan bisa ngitung berapa sih nilai gaya gesek dari dua buah benda yang gesekan itu berapa nilainya. Bisa dihitung rupanya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita tonton dulu ini. Nah, jadi ini ada orang yang lagi naik ke atas tangga. Tangganya ini tangga yang spesial ya. Nah, tangganya bukan es sih kayaknya ini. Tapi kayaknya es ya. Wah, tangganya es, dingin dan juga licin. Dan dia berusaha Iya, iya. Ya, ini kayaknya hati-hati sekali ya. Kenapa orang ini pelan-pelan sekali? Ya, karena dia berusaha agar gaya gesek itu lebih besar. Kalau kalau gaya geseknya kecil, itu nanti dia akan mudah luncurnya gitu. Nah, loh. Oke, ya. Nah, ini contoh, woi. Konsep gaya gesek dijadikan games, kan bisa ini kan. Nah, ini nampaknya udah mau menang nih kan. Bapak merah nih kan. Nah, udah mau. Iya. Kan. Oke. Ya. Kira-kira gimana caranya kan? Ini konsep fisika yang digunakan. Dia lucu sekali Bapak ini ya. Wah. Udah pasrah ya. Ya. Nah. Tuh. Jadi dia berusaha kalau ini nggak bakal jadi-jadi nih orangnya udah kesian kan. Nah, ini sebenarnya kalau dia tahu konsep fisika, dia tahu gimana caranya biar dia itu agak mudah naik ke atas. Nah, gimana caranya tuh ya? Nah, kita pas hari ini. Nih, sekarang Ustadz ingin antum memberikan pendapat sendiri-sendiri. Salah nggak apa-apa, kalau salah dibuat baru antum ngeri. Ya, Ustadz kasih kertas, nanti antum jawab sesuai dengan ini antum sendiri, nggak usah bikin namanya, cukup antum jawab sesuai dengan pendapat antum saja. 1, 2, 3, 6. Nah, oke. Ini ada kertas. Di sini Ustadz minta, kita ini lagi brainstorming. Brainstorming itu Ustadz minta antum berani menyampaikan pendapat, ya. Nggak usah takut salah, karena yang namanya pendapat itu boleh salah, boleh benar. Nah, sekarang coba, silakan dibagikan. Kira-kira manakah sepatu untuk bermain futsal? Yang A atau yang B? Lalu jelaskan apa alasan antum memilih A atau B, ya. Nah nih, manakah sepatu untuk bermain futsal dan sepatu untuk bermain sepak bola? Ya, Ustaz kasih waktu 1 menit cukup. Mulai. Ayo, manakah yang digunakan untuk sepatu main futsal dan sepatu untuk bermain sepak bola? Tiga 30 detik lagi.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, siapa yang mau duluan memberikan pendapat? Ayo, salah nggak apa-apa. Karena saya bilang tadi di awal, banyak bertindak, banyak pula salahnya. Tapi diam bukanlah solusi. Siapa? Oke, silakan. Coba di... Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, silakan. Nih, pegang ini dulu. Ayo, dah, langsung aja. Jadi setahu Ana, Iya. sepatu futsal tuh yang A. Yang A, sepatu futsal. Oke, alasannya? Alasannya karena bawahannya tuh Apa gunanya itu? itu berguna untuk kayak menahan atau menghambat Menghambat dari? gesekan. Gesek. Karena kan futsal tuh mainnya di lapangan licin. Oh, lapang licin. Oke. Sedangkan sepak bola tuh yang B karena mainnya di rumput. Oh. Rumput. Oke. Baik, terima kasih. Habibatul Husna. Selanjutnya, ada lagi yang mau memberikan pendapat? Sama. Ada yang mencoba berbeda? Oke. Nah, silakan. Kalau menurut Ana, Ya. sepatu yang digunakan untuk main futsal itu adalah sepatu yang B. Sepatu yang B. Oke, alasannya? Karena kalau misalnya kita main futsal pakai sepatu A itu licin. Karena- dapat merusak lapangannya. Oh, oke. Oh, berarti prediksinya lapangan futsalnya itu lapangan tanah atau lapangan... Lapangan tanah, sepak bolanya lapangan rumput. Oh, oke. Siap. Yang futsalnya lapangan semen gitu ya? Semen, yang sepak bola lapangan tanah, lapangan rumput ya. Oke. Ada dua pendapat yang berbeda. Nah, ini keren nih. Nggak apa-apa. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Silakan. Salah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Sepatu untuk Oke, silakan dengarkan temannya. Silakan. sepatu untuk bermain futsal tuh pakai sepatu yang B. Sepatu yang B, sepatu futsal. Oke, alasannya? Karena kalau main futsal tuh biasanya dalam ruangan, nggak selicin main sepak bola yang di tempat rumput gitu. Oh, Kalau yang sepatu A tuh untuk bermain sepak bola yang di rumput. Di rumput. Di lapangan biar mengurangi licin dan mengurangi gesekan. oh mengurangi gesekan sehingga digunakan sepatu A. Oke, ada pendapat yang lain? Sudah cukup. Baik. Kira-kira yang mana yang benar ya? Kalau bermain futsal itu kita pakai sepatu A atau sepatu B? B. Alasannya apa tuh? Oh, kalau futsal kan licin, lapangannya lapangan semen ya biasanya ya. Oke, lapangan semen. Kalau seandainya kita pakai sepatu ini apa terjadi? Licin ya. Oke. Kalau sepatu yang nggak ada licinnya ini, nggak ada apa namanya ini ya? Gerigi-geriginya itu, dia nanti akan nangkep. Jadi gaya geseknya akan semakin besar. Nah, betul. Jadi yang sepatu futsal itu adalah sepatu yang B. Ya, yang futsal ya. Untuk yang sepak bola itu sepatu yang A. Yang ada apa nama? Gerigi-geriginya. Nah, apa kegunaannya? Sehingga dia tuh pas dia jalan, dia itu bisa gigit rumputnya tuh. Ah, ditariknya tuh. Sama kayak kita mau daki nih kan, kita naik ini. Nah, itu. Oke, ya. Baik. Jadi nggak masalah. Jadi kalau dalam dunia sains itu harus ada pro kontra. Harus ada salah dan benar. Kalau benar semua, itu saintisnya hilang gitu. Makanya Ustaz bilang, antum harus berani menyampaikan pendapat. Nah, itu harus ada dalam sains ya. Baik, sekarang fenomena berikutnya. Kita lihat. Nah, ini ada juga nih contoh. Baik, sekarang ini bukan mahasiswa UI ya. Mentang-mentang bajunya kuning. Nah, ini ada bidang miring ya, yang nanti akan diletakkan berbagai benda. Kita akan melihat ketika benda kayu misalnya ditaruh di sini lalu diluncurkan, kita lihat perbandingannya. Nah, ini adalah kayu. Kalau kayu, dia akan jatuhnya ini. Sekarang nanti kita ganti. Ini apa ini ya?
Nah, kayak ya, kayak penghapus. Oke, ini kayak apa ini ya? Karbon kali kalau kata dia. Spon. Nah, spon nggak naik-naik nih, nggak turun-turun dia. Oh, nyampe atas saja ya, karena nggak turun itu kan. Nah, ini adalah apa? Oh, kayu tadi ya. Oh, bukan. Karbon. Nah, ini es. Batu es. Kira-kira kemana pergi ini? Paling jauh. Paling jauh es. Nah, kenapa? Karena apa yang membuat mereka ini beda-beda nih? Ada yang jauh nian, ada yang dekat, bahkan ada yang nyangkut aja ke atas tadi. Apa yang membuatnya beda? Nah, nanti kalian akan diskusikan hal itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Baik, sekarang kita lihat video berikutnya. Berikutnya. Oke. Ini ada benda. Nah, digesek, ditaruh beban. Nah, kalau yang tadi saya ulangi ya. Nah, kalau tidak ada beban di atasnya, itu 0,4 baca di sini. Ada yang tahu ini nama alatnya apa? Pernah dengar? Pernah belajar sebelumnya? Ini namanya dinamometer. Alat untuk melihat nilai gaya. Nah, jadi kalau kita tarik pakai ini nanti ada skalanya. Oh, ternyata 0,4 kalau tidak ada beban. Nah, sekarang kalau seandainya kita taruhkan beban di atas benda ini. Nah, nih. Maka ini bebannya 200 gram. Beratnya 200 gram ya. 4 Newton. Semakin besar, agak berat juga. Semakin berat lagi. Kemudian kalau lebih besar lagi, tidak bisa dia bergeraknya. Ya, kursi soalnya. Berarti dari fenomena yang tadi kita lihat, semakin besar gaya geseknya, maka kita, ini Ustaz lagi jalan nih. Nah, di lantai kan. Yuk, bantu bayangkan Ustaz tuh lagi jalannya tuh di dekat batu es. Mana yang akan mudah Ustaz jalan? Di lantai sepertinya atau di batu es? Nah, oke. Di lantai keramik ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Apa saja penyebab-penyebabnya? Nah, maka Ustaz ingin antum diskusi. Ya, di sini ada kelompok, anggaplah namanya kelompok apa ya? Nah, sekarang Ustaz kasih bagusnya kelompok apa nih? Kalau Ustaz kasih kesempatan untuk bikin kelompok, silakan antum pikirkan nama kelompoknya bebas ya. Kemudian beserta kalau Ustaz sebut nama kelompoknya harus punya jawaban. Misalnya ini nih, oke. Nah, bebas ya. Baik, silakan pikirkan nama kelompoknya. Ketika Ustaz panggil nama kelompoknya, jawabannya apa? Oke. Silakan 1 menit untuk diskusi. Baik. Mau benda, nama buah-buahan, nama hewan, atau nama istilah, terserah kalian. Oke, beserta tadi ya. Kalau saya sebut nama kelompoknya, jawab. Tiga, 2, 1. Baik. Sudah nama kelompoknya? Apa nama kelompoknya? Kelompok Thomas. Thomas, oke. Sebutannya nanti kalau dipanggil apa? Bebas. 1 kata.
Mau yes kek, oke kek, hore kek, sekalian. Nah, tentukan ya. Nama kelompoknya apa? Sudah? Lama ini. Sudah dapat ketemu kelompoknya? Nama kelompoknya? Apa namanya? Candy. Hah? Candy? Oh, Candy, oke, permen. Terus kalau disebut udah dapat jawabannya? Ya. Oke, sip. Selanjutnya, udah nama kelompoknya sudah dapat? Nah. Apa? Apa? Yupi. Yupi. Candy, Yupi. Ini jangan-jangan ini Kopiko nih. Ini panggilannya apa nih? Udah sebut, udah dipikirkan kan? Kalau dipanggil nama kelompoknya udah dapat jawaban ya? Udah. Oke, sip. Nih, udah dapat? Sudah dapat nama kelompok? Newton. Oke, kalau disebut nama kelompoknya sudah dapat jawabannya? Satu kata bebas, atau mau satu kalimat boleh, atau mau satu buku juga ada apa-apa. Oke, silakan. Sudah? Nah, bebas sih, satu kata boleh. Sudah belum? Aduh. Sudah? Apanya? Oke, sip. Nanti rahasia. Nanti disebut ketahuan orang nanti. Apa tadi? Thomas. Dapat jawabannya? Apa? Thomas. Ilmuwan jenius. Itu. Fisika luar biasa. Nah, ada? Oke, nanti terakhir ya. Baik, kita coba. Ini sudah ada kelompok Yupi, Candy, Newton, sama Thomas. Wih, ini ilmuwan ini. Ilmuwan dua-duanya. Yupi itu ilmuwan mana pula tuh? Oke, sekarang Ustaz nama kelompoknya. Silakan jawab dengan kompak, antusias, berapi-api. Baik. Siap. Kelompok ini dulu ya. Oke. Tak sama lah, iyo. Kakek dibilang nyontek kalau sama kan? Oke. 3, 2, 1. Yupi. Belum kompak. Iya, udah kompak. Oke, siap. 3, 2, 1. Yupi. Oke, nice. Tepuk tangan. Baik. Ayo, Anda ini tadi kan siap ya. Oke, siap. Candy ya. 3, 2, 1. Candy. Oke, tepuk tangan ya. Bismillah, oke. Baik. Newton ya. 3, 2, 1. Newton. Oke, mantap ya. Thomas ya. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Thomas. Masing lah yang penting ya. Oke, tepuk tangan. Siap. Oke, sekarang kita coba. Tadi kan baru testing nih, baru testing satu-satu. Sekarang siap-siap harus peka karena Ustaz akan menyebutnya secara acak. Jadi tadi kan berurutan nih, oke ya. Siap? Siapa yang paling peka nih? Kita lihat. Kelompok Candy. Yeay, kemudian Yupi. Kurang nih. Lagi. Yupi. Thomas. Hah? Hukum hook. Aduh, kirain apa nih hook dengan mencurigakan sekali saya. Oke, ulang. Thomas. Oke, kemudian Newton. Oke, siap. Perkecil gaya, perbesar usaha. Wah, ini apa namanya itu hukum Newton ini. Ya. Baik, sekarang silakan kalian berdiskusi. Oke. Nah, silakan nanti kalian siapkan satu kertas nanti untuk bisa menyampaikan atau
Nanti kita presentasi ke depan ya. Nah, sekarang kalian dari video tadi, dari percobaan tadi, dari tadi, pasti antum menempatkan sebuah kesimpulan. Kira-kira apa saja ya yang mempengaruhi besar atau kecilnya gitu. Ya kan? Salah nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Karena kita kan masih belajar. Ustaz belum memberitahu, Ustaz belum mengajar antum, Ustaz baru memperlihatkan fenomena. Ya. Kemudian yang kedua, menurut kelompok kamu, ketika es batu didorong di atas es batu, apakah es tersebut mengalami gaya gesek? Jelaskan. Es batu ketemu es batu. Kira-kira mengalami gaya gesek apa tidak ya? Nah, oke. Silakan antum diskusikan, lalu nanti tuliskan dalam satu lembar kertas. Nanti antum akan diskusi di depan kelas pastinya, jangan di depan kantor gubernur ya, terlalu jauh. Baik, Ustaz kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Atau kalau mau mencoba menghemat kertas, boleh di kertas yang kuning aja lagi. Nah, kalau mau menghemat kertas, kalau sudah ada apa-apa, lebih bagus. Kalau mau menghemat kertas, kalau mau kertas, pakai kertas yang ini aja. Apa saja ya yang membuat gaya geseknya ini semakin besar, ini semakin kecil? Apa penyebabnya? 5 menit. Ya, betul. Es. Enggak, yang seperti ini kayak batu es tadi. Ini batu es. Ini batu es juga. Nah, kira-kira itu dia mengalami gaya gesek apa tidak ya? Salah tidak apa-apa, karena kita belum belajar memang. Kita ini sedang meriset, memecahkan masalah. Kalau licin, gaya geseknya kecil. Ya, kalau kasar besar.
Dapat jawabannya. Oke, sip, mantap. Iya, udah apa-apa. Ini enggak? Belum ya. Setelah ini ya salah. Materinya tuh setelah itu kalau salah. Betul. Oke, 1 menit lagi. Ya, Yang tadi tuh video ditarik-tarik warna biru itu tuh untuk menghitung gaya gesek atau gaya. kalau kita sudah dapat gaya gesek, itu otomatis gayanya tuh sama itu. Sama kayak gaya Iya. gesek. Berarti semakin berat benda, berarti gaya geseknya juga semakin besar. Iya, ngaruh dia. Sudah selesai ya? Oke. Nih kelompok Candy udah selesai. Newton udah selesai. Thomas selesai. Kita tinggal nomor 2. Yupi selesai juga. Oke. Baik. 20 detik lagi. Setelah itu kita presentasi. Dan ketika presentasi, antum siap-siap nanyain atau merespon, menambahkan boleh, menyanggah boleh, terserah. Siap? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Fotonya sudah habis. Kelompok mana yang mau duluan? Ayo. Kelompok mana yang mau duluan presentasi? Ayo. Harus berani. Oh. Hah? Oke, ini dulu. Silakan. Oh, berapa orang? Semuanya kita maju ke depan. Ayo. Ya. Siapa yang mau duluan? Newton. Oke, silakan. Ayo maju di depan saja. Silakan. Kelompok apa namanya tadi itu Newton ya. Kenalan dulu lalu yel-yelnya. Ya, silakan. Suaranya agak dibesarkan sedikit. Ya. Baik, kenalan kemudian yel-yelnya. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yelnya dulu. Mereka aja yang manggil. Oke. Silakan kenalan. Oke, siap, mantap. Nah, terus. Sebelumnya
Oke. Nama anak Graciela Filardani. Baik. Nama anak Jihan Amas Asila. Nama anak Rada Faisah Herina. Nama anak Nurul Azmi. Nama anak Yusuf. Oke. Kali ini kami akan memberikan jawaban kami tentang pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Oke. Silakan. Jadi untuk soal yang pertama tadi Oke, perhatikan, dengar. Jadi tadi untuk soal yang pertama, pertanyaannya faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada benda? Ya, Jadi kami berdiskusi, kami menemukan 3 jawaban. Yang pertama yaitu berat benda, berat benda. yang kedua permukaan benda, dan yang terakhir lintasan. Oke. Kemudian? Kedua? Yang kedua, Ya. untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah batu es yang Digesekkan, ya. di atas batu es memiliki gaya gesek? Jawaban kami adalah ia memiliki gaya gesek, dan benda itu memiliki gaya gesek yang kecil karena permukaan kedua benda yang saling bergesekan pada permukaan licin sehingga memperkecil gaya yang ditimbulkan. Oh, oke. Baik, ada yang mau memberikan respon? Ada yang memberikan pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kelompok Yupi ada yang mau bertanya? Silakan Ilma mau nanya. Oh, bukan. Berarti kalian setuju nih dengan pendapat mereka? Nih, setuju? Tidak ada yang bantah? Menanglah mereka berarti? Nggak ada apa. Sedih kan? Oke, nggak ada? Nggak ada? Oke. Baik, kalau seperti itu, Ustaz aja yang nanya, Dak. Kenapa disebut permukaannya juga mempengaruhi? Kenapa yang disebut permukaannya yang menjadi penyebab besarnya nilai gaya gesek itu? Memang kenapa permukaannya itu kenapa? Karena permukaan kan gaya gesek itu kan terjadi apabila tergesekan antara dua benda Oke. yang berlawanan arah. Jadi kalau semakin kasar permukaan benda, maka itu semakin besar juga gaya gesek yang dihasilkan. Semakin besar permukaan, Semakin semakin kasar, maka semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Oke, siap. Baik, betul? Ada yang mau bertanya? Tanyolah. Tidak ada yang tanya? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Newton ya. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Newton. Baik, berikutnya. Ya. Sebelum ditunjuk, kelompok mana yang mau maju duluan? Ayo, kelompok mana yang mau maju duluan? Thomas, Candy, Yupi. Candy. Ya, silakan. Permukaan. Baik. Silakan. Dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan, nama Ana Siva Putri Amelia. Ana Syalma Maharani. Ana Nisana Ana Karimah. Ana Dalin Muratu Asmi. Ana Nifal Sabila. Ana Dina Zadia. Oke. Silakan. Apa jawaban kalian? Oh iya betul lah. Silakan. Ya iya dulu. Ketuanya, silakan ketuanya. Ulang. Kayak ini ulang. Harus semangat ya.
Siap. Silakan. Menurut kelompok ini, soal itu yang sudah geser itu yang kami ketahui itu ada dua. Oke. Pertama permukaan benda dan yang kedua berat benda. Oke. Nomor dua, menurut kelompok Henry, gaya gesek terjadi pada batu es yang didorong di atas batu es memiliki gaya gesek yang lebih kecil karena permukaan bidang yang licin, dan jika permukaan benda kasar maka semakin besar gaya gesek yang terjadi. Baik, ada yang mau bertanya? Enggak ada. Jangan lanjut. Sekarang saya nanya kalau gitu. Udah, ini ya, silakan nanya. Ayo, bantai. Tanya nggak apa-apa. Hah? Kok lupa nanyanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, nanya, membantah, merespon, menambahkan. Ini kenapa? Ini kalian sudah bisi-bisi ya. Tidak ada yang nanya ini. Nah, silakan. Tanya. Enggak, ada yang bertanya enggak? Ada? Ada. Oke lah kalau gitu. Sekarang saya mau nanya. Tadi katanya permukaan seberat. Nah, kenapa berat itu disebut membuat nilainya itu besar sama kecil? Kenapa kalian menyimpulkan seperti itu? Karena semakin berat massa benda itu semakin lama terjadinya Oh, ya. jadi lama gitu Gesekannya terlalu besar jadinya ya. jadi besar. Kalau misalkan massa bendanya itu ringan, jadi gesekannya kecil. Oke, sip. Ya, betul. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok Yupi. Candy. Terima kasih. Silakan ditutup dulu. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok Candy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok Candy. Silakan duduk. Berikutnya, kelompok siapa? Thomas atau Yupi? Nah, dah. Nah, silakan maju. Nah, silakan. Janganlah. Bantu. Sip. Kenalan dulu. Mulai. Satu, dua, tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, iya dulu. Nah. Coba serius-seriusan. Iya, siapa yang mimpin? 1, 2, 3. Yupi. Dan. Apa-apaan nih? Ulang. Lemah kali. Udah mau nih. Oh, semangat. Ini kan udah ada orang lain ini kan. Oke, siap ya? Sip, 1, 2, 3, silakan. Yupi. Dan. Oke, yeay. Silakan. Oke, perhatikan. Diskusi kami tadi mendapatkan hasil yaitu faktor yang mempengaruhi nilai gaya gesek ialah massa benda dan permukaan benda. Massa benar permukaan, oke. Dan yang kedua ada gaya geseknya karena benda tersebut berpindah. Tetapi gaya geseknya itu kecil karena permukaannya licin. Oke. Ada yang mau tanya? Oke, tadi katanya mantap. Silakan. Boleh. Nah, perhatikan, benar. Nah, dengar. Iya. Iya.
Kenapa jawabannya massa? Di mana ada masanya? Iya. Masa kan sama dengan berat. Apa? Masa itu sama saja dengan berat benda. Ma Masa itu mempengaruhi nilai gaya gesek. Karena semakin besar massa benda, maka semakin besar gaya geseknya. Jadi semakin berat benda tuh, maka gesekannya tuh semakin besar. Semakin kecil massa benda, maka semakin kecil pula gaya geseknya. Jadi dia bakal lebih ringan. Syuuu. Oh, tes. Coba seret si apa? Hilma. Gini aja gini. Ini. Testing. Iya, sini aja. Coba tes. Kita buktikan. Dari sini ke sini. Dah, siap. Satu mulai. Oke, dah. Gantian, antum lagi duduk. Loh, kok mau bukan ini nih, praktikum. Ah, dari situ aja. Sip, 3, 2, 1, mulai. Kenapa udah bisa? Masa antum berapa? 5. Mungkin 5. Berapa masanya? Enggak tak pernah ngukur. 30-an. Berapa? Nah, lebih besar atau lebih kecil dari 30? Oke, berarti dia lebih besar. Nah, sehingga si Hilma ini nggak bisa menarik benda yang lebih besar pada dia karena gaya geseknya besar. Oke, berarti tapi tadi pertanyaan dia itu kenapa tidak berat? Kenapa mesti massa? Karena masa itu bahasa fisika, cuy. Oh. Oke, gimana? Terima. Oke, ada lagi mau tanya? Enggak jadi. Nengok wajah kalian jadi ngeri kawan nih mau nanya lagi. Enggak ada lagi? Baik, kalau tidak ada. Enggak, belum. Silakan. Belum. Silakan. Kalau menurut kelompok Newton, berat benda sama massa benda itu berbeda. Nah. Tunggu. Belum. Kalau menurut Newton massa benda itu beda dengan berat. Nah, kenapa? Karena massa benda itu kayak isi dari suatu benda. Jadi misalnya kita di bumi sama di bulan, itu massanya tetap, tapi berat kita yang beda. Kalau berat benda tuh kayak memang benar-benar ya beban yang dipengaruhi oleh gravitasi. Oke. Ayo, gimana nih? Terima kasih Eza sudah merevisi jawaban kami. Ya. Kami salah. Ya udah. Ini adalah orang yang sangat besar hati ya. Oke. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Oke, berarti massa atau berat? Berat. Oh. Massa atau berat? Massa. Massa atau berat nih? Boy, berat. 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 Voting dulu lah kalau gitu. Massa atau berat? Berat. Nih. Massa atau berat? Massa. Berat. Oke, cukup tepuk tangan ya untuk kelompok Yupi ya. Oke, tutup. Dibilang masa, berat. Ya tutup. Sekian dari kami. Masya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap juga kelompok Yupi ini bikin heboh kita ini ya. Keren. Baik, terakhir. Kelompok Thomas, silakan. Oke. Silakan. Mulai ya. Silakan, perhatikan.
Kelompok tenang, silakan mulai. Thomas. Kok dia? Aduh. Lah. Orang belum siap tadi. Aduh. Pak harus coba semangat ya. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke lah, mantap. Nah, silakan kenalan. Perkenalkan, kami dari Thomas. Oke. Yang menganggotakan Ana Diva Ganiza, Ana Tita Satriana Seneti, Silakan. Apa nih hasil diskusi kalian nih? Jadi hasil diskusi dari kelompok Thomas, yang pertama, faktor yang mempengaruhi nilai gaya gesek itu ada 3. Yang pertama, permukaan benda. Oke. Yang kedua, berat benda. Dan yang terakhir itu untuk beberapa benda ada kalanya suatu kondisi itu sebenarnya diam tetap bisa menghasilkan gaya gesek dengan diadakannya gaya dorong ataupun gaya tarik seperti video yang tadi ditampilkan. Oh. Nah, nomor 2 tadi kan yang S sama S tadi. Ya. Adanya tuh kami jawab dia tuh mengalami karena es batu yang didorong di atas es batu sama-sama memiliki permukaan yang licin sehingga menyebabkan pergesekan namun kecil. Oke, berarti ada ya. Tapi kecil. Baik. Tapi dari teori fisika kuantum kalau itu bergesekan ada space yang membilangnya tuh tidak bakalan bergesekan. Ada space itu kecil yang tidak nyentuh. Betul. Antara satu atom sama atom lain. Berarti dia tuh kayak memiliki antara gesekan tuh ternyata tuh masih ada space kecil yang membuktikan dia itu tidak bergesekan. Oh, oke. Berarti dia kayak gerigi-gerigi gitu ya. Sehingga ada tempat yang tidak tersentuh. Oke, wah ini sampai ke fisika kuantumnya nih, mantap juga nih orangnya kan. Oke, anak mau ditanyakan silakan. Kami sudah ilmuwan. Oh ya udah Thomas ya. Yupi. Ayo Yupi, tanya. Newton, ada yang mau nanya nggak? Mereka menambah gaya luar. Nah, gaya luar tadi kan ada yang dorong, gaya dari luar bukan dari benda itu sendiri. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Iya, ada apa-apa, tanya aja. 1, 2, 3 atas. Sukron kuasa. Loh, main sukron aja nih orang. Silakan. Siapa? Rada. Siapa? Boleh. Nih. Ada yang mau tanya? Ini kelompok yang lain. Candy mau nanya ada? Lagi makan permen. Lagi makan permen. Kalau Yupi juga lagi kunyah kok Yupi. Mau tanya aja. Wah, sip, silakan, gas. Silakan. Boleh. Kenapa? Tadi kan Bima bilang ada bagian yang ada space yang kita kena gesekan. Space yang tidak bergesekan, oke? Itu tuh di bidang datar. Itu tuh di bidang kasar atau di bidang yang licin. Karena kalau misalnya menurut kelompok kami, kalau misalnya bidangnya licin, otomatis semuanya akan terkoneksi. Kalau bidang kasar oke lah, tapi kalau yang kalian bilang itu dia di bidang kasar atau di bidang miring? Di bidang licin. Terima kasih. Nah, kan balik lagi ke tadi. Dia itu sebenarnya bergesekan, tapi itu mempunyai space kecil yang tidak bisa. Gimana sih? Mau pakai spidol? Dia tuh ngebahasnya antar inti atom gitu loh. Jadi atom itu kan bagian terkecil kan yang pernah. Ya. Unit terkecil. Oke. Misalnya kita duduk
Oke. itu kita nggak bener-bener duduk. Hmm. Jadi ada space atom gitu yang dia Tidak tersentuh. iya. Nah, contoh kecilnya tadi kayak sepatu Ah. sepak Tengok tuh ah. contohnya kayak kecilnya kayak sepatu futsal tadi. sepak bola. Itu kan ada gerigi-geriginya kan. Nah, di antara gerigi-gerigi itu kan enggak kena kan sama ininya. Kadang tuh secara langsung tuh enggak semuanya kena. Yang masuk tuh rumput-rumputnya. Semuanya. Nah, itulah space yang tidak pasti kena. Itu juga kayak secara penglihatan kita juga gitu nah, dan memakai alat kayak mikroskop gitu sih. Kan dia atom sendirian. Oke. Ada lagi? Gimana? Bagaimana? Menerima? Ah. Kalau itu tadi ketika bergesekan, dan itu masih ada space kecil yang tidak bakal menyentuh. Nah itu tuh kalau kita tuh melihatnya pasti bakal menyentuh. Tapi ketika memakai alat, anak tuh lupa alatnya, itu tuh ada memberikan space kecil yang ternyata tuh tidak bersentuhan. Nah itu atom tadi, pun kecil. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Sudah apa? Nah di sini kan ada jawab gaya luar. Ya. Nah, kalau es batu sama es batu, kalau ketemu dengan es batu itu kan pasti gaya kecil. Jadi, kalau es batu ada bukan gaya luar, itu bakal kecil juga gesekannya besar. Bisa kecil bisa besar karena kan gaya luar tuh ada gaya dorong sama gaya tarik. Semakin besar gaya dorong yang kita berikan bakal semakin jauh. Oke. Kami baik, kami salah. Aduh. Berarti ini mempengaruhi posisi benda setelah didorong gitu ya. Dia bilang gitu tadi. Ada lagi tambahannya? Atau sudah puas belum? Sudah. Cepat kali puasnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada. Oke, baik, silakan. Ada lagi? Tidak ada ya? Sip, silakan boleh ditutup. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah berpartisipasi aktif. Ya. Ini adalah ini tadi ya, permukaan sama beratnya. Jadi antum semua sudah memahami, pada Ustaz belum menjelaskan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Baik. Nah, tadi sempat juga disinggung nih. Ya kan, gaya gesek itu. Ya, jadi kalau dari peristiwa tadi kita bisa simpulkan ya, berarti gaya gesek itu gaya yang apa? Nah, gayanya dia itu ditariknya ke sana, dia nanti geseknya ke sini. Kita jalan, misalnya Ustaz mau maju ke depan nih. Coba lihat kaki Ustaz. Nah, satu geseknya ke belakang. Tuh, geseknya ke belakang. Coba ya Ustaz geseknya ke depan ya. Nah, mundur ke sana jadinya kan. Jadi gaya gesek itu pasti fardu ain ya, itu bakal ke belakang begitu. Ya, kebalikan dari arah gerak kita. Sekarang misalnya kalau ban mobil. Nah, ban. Jangan ke sana tuh. Bannya kan mobilnya kan maju ke depan. Tapi bannya ke belakang nih. Nah, jadi dia menggesek ke belakang. Nah, tadi sempat disinggung juga terkait yang gesekan-gesek kecil tadi ya. Nah, ini dia. Ini peristiwa yang terjadi kalau kita tuh lihat dengan mikroskop elektron namanya tadi ya, yang pakai apa? Kita mau lihat atom-atom kecil. Jadi kejadiannya itu adalah papan ini memang sudah, meskipun kita udah bersihkan, ini udah licin nih, masih ada juga tuh kecil-kecilnya. Begitu juga dengan jawaban kalian semua tadi, jawabannya alhamdulillah betul semua. Yang ketika balok es dengan balok es itu ketemu, apakah itu mengalami gaya gesek? Nah, biasanya kalau di soal-soal fisika itu dianggap sama dengan 0. Kenapa? Bukan berarti nggak ada, karena nilainya itu terlalu kecil itu. Jadi mendekati 0. Nah, maka dianggap nggak ada. Tuh kan, sedihnya kan dianggap nggak ada gitu kan. Nah, makanya gaya gesek itu sangat mempengaruhi cepat atau gerakan sebuah benda. Nah, gaya gesek itu terbagi dua.
Gaya gesek itu terbagi ada dua. Kalau yang pertama namanya gaya gesek statis. Contoh sederhana. Lihat ini. Ya kan? Ini kan apa namanya? Spons ya. Nah. Kira-kira kalau Ustaz miringkan dia bakal luncur enggak? Luncur, oke? Belum luncur. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau saat dia belum meluncur, dia sedang mengalami namanya gaya gesek statis. Nah, gitu. Tapi pada saat dia, nah itu. Pas dia udah bergerak, nah, itu namanya gaya gesek kinetis. Seperti itu. Nah, jadi itu bedanya. Gaya gesek statis berarti dia itu lebih cenderung untuk diam. Kalau yang kinetis pada saat dia bergerak. Nah, seperti itu bedanya ya. Tadi kalian sudah bikin dalam bentuk diskusi tadi. Nah, secara rumus fisikanya ini rumusnya. F, gaya gesek itu adalah mu. Nah, ini cara bacanya mu. Mu. Koefisien gesekan. Nah, itulah permukaan tadi. Setiap permukaan lantai itu beda nilainya. Kira-kira semakin kasar, koefisien geseknya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kasar, nilainya semakin kecil atau semakin besar? Besar, betul sekali. Jadi nanti ada dua buah nih. Dua buah benda. Benda pertama, mu-nya adalah 0,5. Paling kasar. Yo. Mana yang paling besar? Yang paling kasar? 0,2 1 per 5 ya. Ini 1 per 2. Oke, berarti ini paling kasar. Nah, jadi semakin besar nilai mu-nya, berarti dia semakin kasar. Kemudian, nah, gaya normal. Jadi tadi tuh kalian betul sih bilang itu adalah berat. Nah, sekarang tadi Ustaz pengen meluruskan juga antara berat sama massa, terjadi perdebatan alot tadi kan. Oke. Jadi, massa itu satuannya apa? Kg, kilogram. Kalau berat? Kg sampai ini. Joule. Newton. Karena berat itu adalah massa dikali gravitasi bumi. Nah, jadi tadi sempat dibilang tadi kan. Jadi massa itu ya isi dari jumlah dari partikel benda itu tanpa ada gravitasi. Tapi kalau ada gravitasi, nah beda. Jadi antum yang punya massa 30 kg ya, berarti beratnya itu nilai G itu tahu enggak berapa nilai G? 10 ya biasanya. Berarti 300 Newton. Nah, itu kalau di bumi. Kalau di bulan tahu nggak berapa nilai G-nya? Di bulan itu lebih kecil. Cuman 1,6. Makanya orang di bulan itu melayang-melayang. Gravitasinya kecil. Nah, gaya normal ini maksud Ustaz apa? Nih. Jadi, antum yang tadi jawab lintasan, antum yang tadi jawab gaya luar, itu juga benar. Ya, karena apa? Karena kalau lintasannya seperti ini, datar aja, maka gaya normal itu massa dikali gravitasi. Tapi kalau dia bidang miring, massa kali gravitasi kali cos alfa. Berapa sudutnya? Nah, contoh, misal. Nah, seperti ini. Balok bermassa 2 kg. Bergerak pada permukaan yang nilai koefisien geseknya 0,2. Berapakah nilai gaya geseknya? Baik, sekarang apa rumus gaya gesek tadi? F sama dengan mu dikali N. Oke, lihat ada enggak sudutnya di sini? Di soalnya ada diketahui sudut? Enggak ada kan? Kalau enggak ada, kita langsung aja N, yaitu M kali G. Jadi mu M kali G. Nah, mu-nya 0,2. Nya 2 gram. G-nya 10. Berarti jawabannya adalah 4 Newton. Segitulah gaya geseknya. Nah, mudah kan? Mudah. Baik, berikutnya. Sekarang kalau permukaannya beda.
yaitu lintasannya. Nih, gara-gara lintasan tadi ya. Nih, pengaruh lintasan nih. Angkanya sama nih. Masanya 2, koefisien geseknya 0,2, sudutnya ada 60. Nah, maka gaya geseknya menjadi F sama dengan mu M pakai cos. Nah, cos alfa atau cos theta lah, cos apa aja. Nah, dah mu-nya 0,2, M-nya 2, G-nya 10, cos 60 setengah. Berarti 2. Oh, ternyata kesimpulannya apa nih? Mana yang lebih besar gaya geseknya? Di lantai datar atau lantai miring? Oke, lantai yang datar itu yang lebih besar gaya geseknya. Oke ya. Baik, jadi gitu cara ngitungnya. Bisa kan? Easy lah ya. Baik, sekarang kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar gaya gesek ini? Ya kan? Nah, tapi nih, asal kasih video aja. Baik, salah satu manfaat kita mempelajari gaya gesek itu adalah ini rem. Rem motoran tuh. Nah, rem cakram. Nah, rem itu kalau kita tekan, nah maka di yang ini nih dia akan mendekat. Dia lagi mutar, tekan remnya, nah tuh. Jadi dia bisa dimanfaatin, dikepit. Nah seperti itulah rem itu. Jadi sebaiknya ngerem itu jangan mendadak, apalagi rem cakram. Apalagi emak-emak, ya kan? Iya. Yeah. Itu bahaya. Makanya itu sering kali kecelakaan kalau kita ngerem depan mendadak. Karena gini kejadiannya. Ya. Baik. Inilah sebabnya rem cakram itu terasa ringan. Untuk melakukan hal tersebut, mekanisme ini menggunakan hukum Pascal. Oke, ini sudah masuk ke hukum Pascal. Berikutnya, contoh yang lain. Ya ini. Ban mobil ini biasanya ban mobil yang seperti ini nih sama enggak kayak ban mobil yang kita lewat di jalan aspal biasa? Beda. Kenapa biar ban itu agak runcing tuh? Biar apa? Biar ada licin, berarti untuk mengurangi atau memperbesar gaya gesek? Memperbesar gaya gesek, betul. Nah, kalau orang tidak tahu konsep fisika, dia samakan aja semua ban mobil itu. Udah selesai. Kalau motor Atia lewat sini mana bisa, kan? Beda bannya. Beda bannya. Tuh. Kadang kalau dia terjebak, kita kan tuh injak-injak kan, biar dia naik. Nah. Oke. Jadi salah satu manfaatnya adalah bisa bannya. Baik. Tuh. Nah. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya sebelumnya tentang gaya gesek? Nggak ada? Baik, sekarang Ustaz kasih tes kecil-kecilan. Tadi kertas yang kuning tadi, yang sebelahnya, ya. Masih ada kan? Masih ada. Baik, ini antum ada Ustaz kasih 4 soal. Soalnya mudah. Yang pertama, ini kerjakan sendiri-sendiri, tapi boleh diskusi, tapi hanya dalam satu tim saja. Langsung jawab ya, langsung jawab, nggak usah tulis soal. Pertama, semakin besar massa benda, maka gaya geseknya akan semakin besar. Tulis di kertasnya, ya. Soal nomor 2, saat benda bergerak, maka gaya statisnya lebih titik-titik besar atau kecil daripada gaya gesek kinetisnya. Yang ketiga,
sama kayak yang tadi, tapi Ustaz ganti masanya 4 kilogram. Baik, Ustaz kasih waktu 5 menit ya. Jawabannya saja. Baik, silakan. Kita uji kompetensi untuk mengetahui apakah antum sudah memahami apa tidak pelajaran hari ini. Nggak usah ditulis, langsung jawaban aja biar lebih simpel. Ya. Ya. Saat benda bergerak, maka gaya gesek statis titik-titik lebih kecil atau lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Sudah? Oke, sip, mantap. Kita tunggu yang lain. Sudah? Oh ya, satuan gaya Newton. Wah, ini kelompok Newton yang pas pula dia dapat ini. Sudah semua? Sudah semua? Ya, coret. Sip. Oke, sip. Nih, siapa yang belum? Sudah semua. Siapa yang belum? Sudah semua? Oh, satu orang? Itu sudah? Oke. Baik, kita koreksi bersama-sama. Sekarang, yang kalau soal nomor 1, semakin besar massa benda, maka gaya geseknya akan semakin besar. Yang jawab besar angkat tangan. Yang jawab besar. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Besar atau kecil? Oke, antum jawabannya besar atau kecil? Semakin kecil. Oke. Oke, jawabannya adalah besar. Oke, baik ya, nggak apa. Selanjutnya, soal yang kedua. Saat benda bergerak, maka gaya gesek statis lebih kecil. Yang jawab kecil, angkat tangan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan. Oke, sip. Ya, jawabannya lebih kecil. Ya, betul. Oke ya. Berikutnya, benda bermassa 4 kg digerakkan di atas bidang data dengan koefisien gesek 0,1. Berapakah gaya geseknya? 4. Berapa? Yang jawab 4 angkat tangan. 4. Jawaban 4 nomor 3. 4. Oke, siap. Alhamdulillah betul semua. Terakhir, benda bermassa 4 kg digerakkan di atas bidang miring dengan sudut 60 derajat. Jika koefisien gesek permukaan benda 0,1, berapakah gaya geseknya? 2. Yang jawab 2 angkat tangan.
2. Oke, siap. Alhamdulillah, ini betul semua ya. Oke, tepuk tangan semua ya. Alhamdulillah, berarti mengerti insya Allah apa yang disampaikan pada hari ini. Baik, sekarang Ustaz pengen antum memberikan pendapat kira-kira apa nih ilmu baru yang antum dapatkan pada hari ini? Apa ilmu baru yang antum dapatin pada hari ini? Gaya gesek, apa lagi yang antum dapatin? Perbedaan berat dan massa. Perbedaan berat sama massa. Oke, siap. Apa lagi? Teori kuantum tadi. Oh, yang kecil-kecil tadi ya. Oke, boleh. Apa lagi yang antum dapatkan pada hari ini? Iya, ilmu apa? Oh, apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Apa lagi? Perbedaan gaya gesek statis sama kinetis. Apa lagi? Nah, itu 5 aja udah banyak deh. Berarti dari yang awalnya tadi antum nggak tahu sama sekali kan? Alhamdulillah dengan kita belajar ini antum sudah semakin tahu. Nah, jadi bisa disimpulkan nih. Jadi kalau Ustaz kembali ke tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, nih ya. Peserta didik memahami konsep dari gaya gesek. Nah, jadi kita tahu nih, apa tadi gaya gesek kira-kira? Kalau antum disuruh menulis apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang berlawan arah. Apalagi kira-kira definisinya? Gaya yang timbul karena adanya ada dua permukaan yang bersentuhan. Oke, berarti sudah tahu nih konsep gaya gesek, ya. Kemudian tadi peserta menganalisa penyebab dari besarnya gaya gesek. Apa saja? Berat benda, permukaan. Oke, kemudian lintasan sama foto luar itu bonusnya, tergantung dari kondisi. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung nilai dari gaya gesek. Nah, ingat rumusnya tadi. Apa rumusnya? X sama dengan mu kali N. Kalau bidangnya datar, N-nya adalah M kali G. Kalau bidangnya miring, oke, sip. Ya, jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang sebagai penutup, saya ingin memperlihatkan sebuah video yang antum mungkin juga sudah pernah nonton video ini. Kalau kita pernah dengar kisah Muhammad Al-Fatih yang dia ingin memindahkan kapal pada suatu malam, 70 kapal, kan gaya geseknya luar biasa nih. Antara kapal sama tanah-tanah bebatu. Kok bisa mereka narik seperti itu? Pasti ada konsep gaya gesek yang mereka lakukan. Apa itu? Nah, nanti kita lihat di video ini. Agak gelap ya. Nah, begitulah perjuangan kaum muslimin dulu. Dalam rangka apa? Untuk menegakkan syariat Islam. Jadi mereka itu sampai menarik kapal, ya, ingin menaklukkan kota apa? Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel. Ini sangat mengejutkan orang Romawi pada waktu itu. Karena kapal yang lewatnya di laut itu dihalangi terus sama rantai raksasa. Tapi ide dari Muhammad Al-Fatih, dia mindahkan kapal dari satu titik ke titik yang lain, di mana titik itu lemah pertahanannya, dinaiknya kapal di atas perbukitan. Nah, pada waktu itu, agar tidak terjadi gaya gesek yang besar untuk letakkan kayu di bawahnya. Lalu kayu itu diolesi dengan kayak lemak-lemak daging gitu. Kayak jadi lembek-lembek gitu. Nah, jadi cair gitu. Sehingga lebih mudah tuh ditariknya. Nah, maka nih, kenapa Muhammad Al-Fatih terpikir hal itu? Kalau kita baca biografi Muhammad Al-Fatih, salah satu ilmu yang dia kuasai itulah ilmu fisika. Nah, makanya itu manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kira-kira gimana perasaan kalian belajar hari ini? Seru ya? Oke, menyenangkan. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Tidak? Oke, baik. Silakan. Kan pesan tadi tuh bilang kalau misalnya Muhammad Al-Fatih itu taruhlah bapak fisika kan. Memahami ilmu fisika, oke? Dia paling paham tuh ilmu fisika. Nah, gaya-gaya yang tadi kita pelajari itu ditemui berarti sebelum adanya Muhammad Al-Fatih. Oke, baik. Sebenarnya ya, kalau kita baca lagi sejarah itu, konsep-konsep
ilmu pengetahuan yang memang diajari oleh orang-orang barat itu sudah ditemui sebenarnya oleh ilmu-ilmu muslim. Kalau kita belajar lagi, dulu di abad ke sekitar 16 ya, abad 16 sampai 15 dulu. Dulu itu orang-orang Eropa, mereka belajar ke umat Islam. Ya, dulu orang-orang Eropa itu belajar ke umat Islam. Namun sayangnya, nih kalau kita baca sejarah pada saat dinasti Umayyad itu berjaya, dinasti Abbasiyah itu berjaya, sehingga apa? Orang-orang Eropa itu iri. Salah satu pusat peradaban orang Eropa dulu ada namanya Andalusia. Kira-kira kalian tahu Andalusia ini sekarang di mana ya? Malaysia. Kurang tepat. Amerika. Kurang tepat. Kurang tepat. Mesir. Indonesia. Salah juga. Andalusia itu adalah Spanyol sekarang. Pernah dengar ada namanya kampus Cordoba? Itu di Spanyol. Disitulah tempat orang-orang Eropa, orang-orang Barat di situ, mereka tuh belajar ke umat Islam. Cordoba. Oh iya, makanya orang bikin Al-Quran tuh dibikinnya namanya Cordoba kan? Karena untuk mengingatkan hal itu. Sehingga apa? Banyak orang-orang Barat itu mereka belajar ke umat Islam. Tapi sayangnya, ketika pemerintahan berikutnya, pemerintahan Baghdad, mereka udah jaya-jayanya nih. Umat Islam terlalu fokus belajar, nambah ilmu, mereka melalaikan satu hal. Mereka melalaikan jihad. Berjuang untuk agama Allah, mereka tidak mau berperan serta untuk membuat agama Allah itu menjadi semakin berkembang. Mereka udah fokus belajar saja. Apa yang terjadi? Datanglah pasukan namanya dinasti Mongol, datang, lalu dihancurkan, dihabisi, dibakar semuanya, termasuk buku-buku umat Islam yang diajari sama orang-orang Eropa itu, dibakar semuanya, bahkan dibuang ke dalam sungai Nil, sungai Eufrat. Apa dalam kitab disebutkan, sampai sungai itu hitam semuanya, gara-gara buku-buku itu hilang semuanya. Nah, itu. Dan sementara pada waktu itu orang-orang Eropa, mereka sudah mulai masuk di ranah mereka tuh belajar bisa mengcopy tulisan. Sehingga mereka masih siap untuk mengambilnya. Nah, coba bayangkan. Antum udah hidup 100 tahun, sementara antum tidak ada jejak digitalnya, antum akan dianggap tidak ada. Nah, maka oleh karena itu, kita adalah orang yang kalah dalam hal itu dulunya. Karena kita sempat memimpin dunia, tapi karena kita itu sempat dijajah umat Islam ya sama dinasti Mongol tadi, sehingga warisan ilmu itu tidak lagi didapatkan, kecuali hanya di tempat-tempat yang memang kerajaan-kerajaan. Nah, Muhammad Al-Fatih dia adalah keturunan dari kerajaan dari dinasti Utsmani. Tentu dia punya banyak perpustakaan-perpustakaan buku-buku yang peninggalan orang-orang terdahulu, itulah yang dia pelajari. Nah, makanya tugas kita adalah sebagai seorang muslim ya, kita tidak hanya mempelajari. Kalau bisa kita wariskan ilmu itu kepada orang lain juga. Kalau bisa, Ustaz memberikan tantangan untuk antum semua. Sehari saja, satu kali antum hidup ini, kalau bisa antum tulis 1 buku minimalnya. Sehingga apa? Ketika antum meninggal dunia, anak cucu antum nanti akan bangga mengatakan kepada teman-temannya, ini adalah warisan ilmu atau ibunda saya. Ustaz itu menjadi motivasi Ustaz untuk nulis buku. Alhamdulillah sekarang Ustaz udah nulis 7 buku. Nah, itu adalah warisan yang Ustaz akan sampaikan kepada orang tua. Kalau gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan karya. Maka menulislah, maka kalian sedang meninggalkan warisan ilmu untuk generasi masa depan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Baik, itu saja. Gimana perasaannya? Senang ya? Nah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Oke, baik, sama-sama kita tutup juga dengan lafaz doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan tuan semua. Baik.